Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Di hari Ahad Manchester United akan melanjutkan di kompetisi Liga Inggris setelah Ruben Amorim di 2 pertandingan awal, 1 seri, 1 menang, kembali lagi ke Liga Inggris. Menurut gua ini akan menjadi partai yang menarik ya, bagaimana ya Manchester United masih dalam situasi adaptasi, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, perubahan misalnya di komposisi, di formasi. Langsung aja gue ingin membahas dari sisi formasi dulu ya, dimana ketika menghadapi Ipswich dan juga ketika dibandingkan menghadapi Bodo Glimt, jelas Manchester United ini ataupun Ruben Amorim menempatkan beberapa pemain yang berbeda posisi maupun ya diharapkan juga cara bermainnya ya, dengan misalnya Anton yang ditempatkan sebagai wingback kanan, ya kan, Tyrell Malacia yang kembali lagi bisa bermain di back kiri, tapi tidak mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi, hanya diberikan 45 menit menurut gue karena baru saja kembali dari cedera dan lain-lain. Menurut gue sama seperti ketika menghadapi Bodo Glimt ya, ada kemungkinan banyak perubahan, agak sulit diprediksi. Tapi kalau menurut gue secara ringan amatiran, dari 2 pertandingan menghadapi Ipswich, terutama di babak kedua, dan juga pertandingan menghadapi Bodo Glimt, terlihat pola permainan dari Manchester United, intensitas tinggi yang menjadi identitas ya menurut gue. Ini nampaknya yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim dalam skuad Manchester United di atas lapangan. Ini tentu saja membutuhkan pengorbanan, membutuhkan juga penderitaan ya, itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim, karena pemain dituntut untuk bisa terus bergerak nih, secara aktif, melakukan pressing secara tinggi, bergerak terus ketika ada possession, mencari ruang kosong, bergerak terus, melakukan kombinasi dan lain-lain. Dan jarak juga tidak bisa terlalu jauh, harus rapat, tidak terlalu sering melakukan bola-bola direct ya. Bahkan ketika bola direct pun dilakukan, pemain depan ini harus siap untuk bergerak, cari bolanya, lari. Ini menurut gue sekali lagi membutuhkan situasi fisik. Jadi akankah ada rotasi di permainan Manchester United, artinya di squad yang akan disiapkan ataupun juga formasi yang akan diperlihatkan nanti sebagai starting 11, itu bisa saja terjadi. Namun gue juga melihat dari sisi lain ya, bagaimana Ruben Amorim ini sedang membangun kerangka tim. Ketika rotasi ini terlalu banyak dilakukan, ya kerangka agak sulit nih untuk bisa tercipta secara solid. Sehingga dari apa yang terlihat ketika menghadapi Ipswich, terutama di babak kedua, dan juga menghadapi Bodo Glimt, menurut gue ada beberapa pemain yang mungkin nanti sudah bisa settle dengan posisinya ya. Ada juga beberapa mungkin akan dirubah. Bisa jadi ini juga terkait dengan rotasi, karena sekali lagi menuju akhir tahun Manchester United jadwalnya nih akan sangat ketat sekali. Langsung saja formasi menghadapi Everton. Andre Onana menurut gue akan tetap berada di posisi penjaga gawang, 3 center back, tidak ada perubahan di sana. Mazraoui nampaknya nyaman dengan posisi center back sebelah kanan. Matthijs de Ligt nampaknya akan diplot sebagai center back di tengah, dan di kiri ada Lisandro Martinez. Dan ini juga terkait dengan ketersediaan ya dari center back itu sendiri, di mana ketika menghadapi Bodo Glimt misalnya sempat memasang Casemiro menggantikan Matthijs de Ligt, di mana menurut gue rotasi dilakukan di sana karena ketersediaan tidak banyak. Harry Maguire masih cedera, Johnny Evans tidak tersedia, Leny Yoro pun juga masih belum siap, sehingga gue pikir 3 center back ini akan sama. 4 pemain di depannya, Bruno Fernandes dan juga Manuel Ugarte, menurut gue tampil jauh lebih baik dibandingkan dengan Casemiro dan juga Christian Eriksen. Nampaknya Christian Eriksen ini tidak akan lagi mendapatkan tempat ya menurut gue, karena membutuhkan intensitas yang tinggi. Dia kesulitan untuk bermain dengan sistem ataupun identitas seperti itu. Casemiro pun juga demikian yang menurut gue, karena butuh pergerakan yang banyak, yang cepat juga. Dan Bruno Fernandes nampaknya memang akan diplot sebagai gelandang yang lebih dalam, bukan gelandang yang menempati posisi gelandang serang ya, dengan peran bebas ataupun free roll, di mana ketika menghadapi Bodo Glimt, pemain yang paling banyak bergerak menurut gue di atas lapangan bagi Manchester United ini adalah Bruno Fernandes, diduetkan dengan Ugarte. Ugarte sudah sangat paham dengan sistem dari Ruben Amorim ini, sehingga kalau tidak ada kendala fisik, kelelahan ataupun cedera, menurut gue Manuel Ugarte akan menjadi gelandang kepercayaan dari Ruben Amorim di tengah. Amat menurut gue akan kembali diturunkan. Amat tampil bagus ketika menghadapi Ipswich, ketika menghadapi Bodo Glimt, walaupun tampil dari babak kedua ya, di tempat di bangku cadangkan dulu.
tapi dia tampil bagus amat dalam transisi, menyerang, bertahan, dalam melakukan penetrasi juga. Menurut gue dia oke nih untuk posisi wingback kanan, sehingga menurut gue amat yang akan dipercaya dulu. Anthony bisa jadi diberi kesempatan mungkin hanya untuk rotasi. Dan di kiri nih ya ada Malaysia, ada Luke Shaw, ada juga Diogo Dalot. Dari apa yang diperlihatkan Diogo Dalot ketika menghadapi Ipswich dan juga ketika menghadapi Bodo Glimt, sebenarnya so-so ya, tidak terlalu bagus-bagus banget, banyak melakukan kesalahan juga. Tapi kalau melihat ketersediaan, Tyrell Malaysia 45 menit itu masih maksimal kalau melihat dari pertandingan menghadapi Bodo Glimt, sementara Luke Shaw nampaknya lebih diplot sebagai pemain yang merotasi Lisandro Martinez. Jadi menurut gua Diogo Dalot akan kembali ditempatkan sebagai wingback kiri di sana. Dan tentu saja ada perbaikan, ada juga ya dia harus berkembang ya dari permainannya. Tapi kalau melihat ini masih tahap-tahap awal dari periode Ruben Amorim, nampaknya Diogo Dalot akan kembali nih dipercaya untuk mengawal sisi wingback sebelah kiri. Sementara dua gelandang serang, Garnacho menurut gue dengan segala plus dan minusnya, dia pemain yang salah satu pemain yang paling mengancam menurut gue bagi pertahanan lawan. Dia butuh ketenangan dan juga ketajaman, tapi pergerakannya menurut gue sangat cepat, sangat tajam seperti gue katakan ya. Dia memiliki kemampuan penetrasi yang juga bagus, menjadi pemain kepercayaan dalam 2 pertandingan terakhir dari Ruben Amorim. Menurut gue dia akan ditempatkan lagi nih di posisi serang sebelah kiri. Dan di kanan Mason Mount tampil bagus di posisi ini. Ini bukan posisi yang baru ya, dimana dengan Chelsea pun dia juga bermain dalam skema 3-4-2-1 ataupun 3-4-3 akan kembali dipercaya di sana. Tapi kali ini dia akan banyak bekerja sama dengan Amat, karena ketika menghadapi Bodo Glimt di pertandingan pertama sebagai starter dari Mason Mount ini, dia banyak bekerja sama dengan Anthony dan juga Bruno Fernandes dan pemain-pemain lain ya. Dan di depan Rasmus Højlund menurut gue 2 gol fantastis menghadapi Bodo Glimt. Kepercayaan diri sedang bagus, jadi kemungkinan besar dia akan dipercaya lagi oleh Ruben Amorim untuk mengisi lini depan. Bersama dengan Manchester United tentu saja proses adaptasi, penyesuaian, sistem permainan yang baru, formasi, gaya main, identitas yang ingin dibangun dan lain-lain ini menjadi hal yang penting bagi Ruben Amorim. Tapi tidak kalah pentingnya juga, dia juga sadar ya, dia harus mendatangkan kemenangan bagi Manchester United, sehingga dia harus mengatur ini semua dengan perimbangan yang tepat ya. Artinya dia tetap harus juga menekankan pada pembangunan sistem bermain, tapi di sisi lain juga dia tidak bisa terlalu pragmatis nih untuk mendapatkan kemenangan saja. Karena kalau ini tidak imbang, ya nanti hanya menang-menang saja, tapi identitas permainan tidak terbangun dengan bagus, bahkan nanti bisa terbengkalai ya. Jadi dari situ menurut gua squad yang akan ditampilkan akan ada kombinasi dengan lebih penekanan melihat pemain-pemain yang dinilai bisa menerapkan sistem permainan yang ingin dibangun, terutama kerangka-kerangkanya ya. Dan bagaimana dengan Everton? Pasukan dari Sendas ini sedang tidak dalam situasi yang bagus, tidak dalam situasi yang positif. Dalam 4 pertandingan terakhir mereka tidak meraih kemenangan. Bahkan dalam 4 pertandingan terakhir mereka hanya mencetak 2 gol. Dan di 2 pertandingan terakhir bahkan mereka ini tidak mampu mencetak gol sama sekali ya. Mereka menahan imbang West Ham 0-0 dan ditahan 0-0 oleh Brentford. Everton sendiri saat ini berada di posisi ke-15, hanya berjarak 2 poin dari peringkat 18 di zona degradasi, yaitu adalah Ipswich. Sementara Manchester United berada di peringkat 12 dan butuh poin absolut nih, butuh poin penuh ya, butuh kemenangan untuk bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dan dengan tidak tajamnya Everton, menurut gue semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Artinya apa? Yang penting mereka harus tampil menekan, mereka harus tampil dengan agresivitas tinggi, mereka harus bisa mencetak gol duluan, karena ketika gol duluan yang bisa diciptakan oleh Manchester United ini, kepercayaan diri dari Everton menurut gue akan runtuh. Dan melihat 2 pertandingan terakhir Manchester United bisa melakukannya, mencetak gol di awal-awal pertandingan. Walaupun menurut gue itu agak sedikit berupa hadiah ya, ada keberuntungan juga di sana, tapi ya bagaimana pressing yang dilakukan juga sangat mengejutkan pertahanan tim lawan. Ketika menghadapi Brentford, sebenarnya Everton ini tampil dominan dengan ball possession yang lebih tinggi dan juga shot ya yang dilakukan 27 kali, tapi dari 27 kali hanya 5 yang on target. Jadi mereka ini tidak dalam situasi yang positif menurut gua. Ini merupakan formasi ketika menghadapi Brentford, di mana Calvert-Lewin ini menjadi andalan di lini depan. Jared Brandtwaite diragukan untuk bisa tampil menghadapi Manchester United.
dan kemungkinan Ashley Young ya akan kembali lagi ke Old Trafford, dan Tarkowski ini akan mengawal lini belakang dari Everton dengan kiper seorang Jordan Pickford. Lini depan Manchester United menurut gue ini dalam situasi yang semakin baik. Ketika menghadapi Ipswich mereka dominan di possession tapi tidak cukup banyak menciptakan peluang berbahaya. Ketika menghadapi Bodo Glimt itu diperbaiki, possession mereka tetap dominan dan mereka mampu menciptakan banyak peluang. Hanya saja konversinya nih harus diperbaiki lagi. Bagaimana dengan lini belakang? Ini tetap menjadi kekhawatiran menurut gue ya. Gue tidak hanya menyoroti lini belakang artinya pemain bertahan saja, tapi bagaimana pemain tengah, pemain depan juga. Ketika bola ataupun possession ini berganti, mereka juga harus siap dengan sistem yang berbeda juga nih untuk menahan tim lawan melakukan transisi yang cepat. Karena ketika menghadapi Bodo Glimt, 2 gol yang mereka ciptakan, Bodo Glimt ciptakan ya ini karena proses transisi dari lawan yang sangat cepat dan juga rapi dilakukan. Ini Manchester United harus bekerja menurut gue dalam situasi-situasi seperti itu untuk tidak kebobolan di pertandingan selanjutnya, terutama ketika menghadapi Everton. Gue positif ya. Pasukan dari Ruben Amorim ini bisa memetik 3 poin. Gue prediksi mungkin 2-0 Manchester United bisa menang. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.